Sesuatu yang besar sedang terjadi. Selamat malam pemirsa, selamat datang di acara yang luar biasa, dahsyat, mantap, New Life tentunya. Pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Kami berharap tentu saja Anda dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat, mantap, sebagaimana acara ini. Namun apabila saat ini kondisi Anda sedang dalam masalah, Anda sedang merasa sedih, Anda merasa susah, hidup Anda sepertinya sudah diambang kehancuran. Pemirsa, kami mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Pemirsa, setiap minggunya kami akan hadir di layar kaca Anda dengan menghadirkan bintang tamu yang memiliki kisah hidup yang luar biasa. Beberapa di antaranya memiliki kisah hidup yang dulunya diambang kehancuran, namun kini kehidupannya sudah dipulihkan dan memperoleh kehidupan yang baru. Para bintang tamu kami tersebut, pemirsa, sangat rindu untuk membagikan kisah hidupnya dengan Anda dan saya dengan satu tujuan, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa, acara ini kami kemas khusus untuk Anda. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang mengalami permasalahan di dalam kehidupan Anda, apapun permasalahan Anda, baik itu masalah yang sifatnya pribadi, barangkali masalah keluarga, ekonomi, atau bahkan mungkin masalah kesehatan sekalipun. Pemirsa, kami mengundang Anda untuk ikut serta dalam acara ini dengan cara mengirimkan SMS Anda dan menceritakan kepada kami permasalahan yang saat ini sedang Anda alami. Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami, menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Pemirsa, tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah iri hati. Baiklah, untuk tidak berlama-lama langsung saja kita sapa bintang tamu dan narasumber kita yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Dita. Apa kabar Pak? Luar biasa, dahsyat dan mantap. Wah, semangat sekali Bapak. Harus makan cabai kan. Kita mau sapa bintang tamu kita dulu yang sudah hadir di studio pada malam hari ini. Selamat malam Pak Charlie. Selamat malam. Apa kabar Bapak? Saat ini kerongkongannya lagi gatel-gatel, tetapi saya sangat semangat untuk membagikan hidup saya. Wow, luar biasa. Waduh. Bukan mau pulang kan Pak? Jangan pulang ya Pak ya. Malam hari ini masih begitu panjang. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih terutama untuk hatinya nih Pak, bersedia untuk datang ke New Life dan tentu saja pastinya akan membagikan kisah hidupnya nanti kepada pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Pak. Bapak, kenapa sih Pak kita angkat tema iri hati pada malam hari ini? Banyak orang mengalami ketidakpuasan dalam hidupnya Bu Dita, karena mereka mengalami iri hati dalam hidup mereka. Dan yang berbahayanya, seringkali iri hati ini muncul tanpa kita sadarin. Iri hati itu bisa muncul dalam bentuk sesuatu yang kelihatannya halus. Kita kadang bisa menyebutnya, oh kita harus bersaing. Wah, padahal sesungguhnya segala sesuatunya itu dipicu dari dalam hatinya yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa ada orang yang lebih baik dari dia dan dia tidak bisa mensyukuri dirinya. Sehingga akibatnya apa? Dia mulai muncul iri hati, dan iri hati ini kalau dampaknya ke depan ini sangat berbahaya sebenarnya. Cuma nanti kita akan kupas secara detail setelah kita dengar kisah dari bintang tamu kita yang jauh-jauh datangkan dari Hong Kong. Salah. Pak Charlie ini orang Batam. Temennya Wong Pehong katanya. Bukan, dari Jepang. Oh, dari Jepang. Di Jepang ada iri hati juga Pak? Oh, banyak sekali. Ya baik, mungkin sebelum ke Pak Charlie, kita bisa ingatkan kepada pemirsa sekali lagi, pemirsa, acara ini kami kemas khusus untuk Anda loh pemirsa. Jadi bagi Anda yang saat ini mungkin Anda merasa sepertinya saya iri hati sekali mungkin dengan kakak Anda atau dengan saudara Anda atau mungkin dengan teman Anda atau dengan siapapun juga. Pemirsa, saya mau katakan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan program ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Oleh sebab itu pemirsa, kami mau undang Anda untuk mengangkat telepon Anda sekarang juga dan menceritakan kepada kami apapun permasalahan Anda, baik itu berkaitan ataupun tidak berkaitan dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini. Anda bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Kami ulangi, Anda bisa telepon, bisa angkat telepon Anda sekarang juga dan SMS kepada kami, menceritakan kepada kami permasalahan Anda di nomor 0819 081 74 kali 1. Baik, Pak Charlie. Ya. Apa kabar Bapak nih Pak? Walaupun kerongkongan sakit tapi tetap semangat ya Pak ya? Semangat sekali Bu. Luar biasa. Disambut dengan
Bapak dan Ibu membuat saya ingin sekali membagikan apa yang saya pernah alami. Luar biasa sekali, hampir terima besar. Iya, Pak sebelumnya saya ingin juga bercerita ya, karena beberapa kali saya melihat walaupun nggak sampai habis, tapi acara ini sangat betul-betul membantu saya secara pribadi, dan juga saya yakin para pemirsa juga sama. Jadi Bapak pemirsa New Life rupanya ya. Oh iya. Terima kasih banyak Bapak sudah menyaksikan acara ini. Sama-sama. Tidak diduga ternyata pemirsa juga. Jadi pemirsa New Life, kalau Anda berkeinginan untuk membagikan kisah hidup Anda kepada pemirsa yang ada di rumah, kami juga membuka tangan kami pemirsa. Jadi memang New Life ini adalah bintang tamu dari New Life adalah orang-orang yang memiliki kisah hidup, yang ingin membagikan kisah hidupnya kepada orang-orang banyak, supaya orang-orang merasa mendapat jawaban dari permasalahannya. Jadi apabila saat ini Anda merasa bahwa mungkin Anda memiliki kisah hidup yang juga Anda rindu untuk membagikan kepada orang lain, barangkali untuk bisa membantu orang lain, kami juga mau mengundang Anda untuk juga bisa bergabung bersama-sama dengan kisah kami. Kisah nyata tentunya ya? Iya, tentunya kisah nyata. Baik Pak Charlie, kalau boleh tahu Bapak pernah iri ya Pak ya? Wah, sering. Sering ya Pak ya? Kalau boleh tahu sama siapa sih Pak Bapak irinya? Waktu dulu saya kecil, saya cerita dari masa kecil dulu ya. Ya boleh, silakan. Jadi pada saat masa kecil, saya itu ada iri hati dengan kakak saya, kakak kandung saya. Dan irinya memang karena apa Pak? Dan memang kebetulan dia itu adalah anak yang pintar dan juga lebih bertalenta dan lebih ganteng dibanding dengan saya. Dan saya melihat bahwa apa yang dia katakan, apa yang dia inginkan itu dapat segera dia capai. Sedangkan yang diinginkan minta dari orang tua sesuatu apa? Iya, minta dari orang tua terutama ya. Dan saya melihat mungkin karena saya melihat dia itu lebih dibandingkan dengan saya, sehingga saya ada perasaan negatif. Saya ada perasaan-perasaan seperti, loh kok dia itu dikabulkan kalau dia bicara apa-apa mama papa mau dengarkan, sedangkan kalau saya perlu bersusah payah, perlu begging, perlu memohon, perlu merayu, dan itu semua membuat saya merasa diri saya rendah dibandingkan dengan kakak saya secara pribadi. Perlakuan istimewanya seperti apa sih Pak? Boleh ceritakan nggak contohnya? Contohnya kalau misalnya dia ingin membeli sesuatu, itu sangat gampang sekali untuk dia mengatakan, mami, papi, saya besok mau ini, boleh ya? Oh, langsung mereka bilang oke, gitu. Tapi kalau saya mungkin mau meminta sesuatu, mami dan papi atau orang tua saya mengatakan nanti dulu deh, atau sabar ya, saat ini kita masih belum ada, gitu. Jadi padahal ada sebenarnya. Saya benar-benar belum ada menurut Pak Charlie. Kalau menurut saya bisa diadakan. Bisa diadakan. Iya. Dan mungkin karena cuma tidak diprioritaskan. Betul, ada pembedaan-pembedaan seperti itu di dalam keluarga. Ya. Ya. Perasaan Bapak saat itu gimana Pak? Saya merasa pada saat itu saya lihat diri saya menjadi seseorang yang negatif thinking ya terhadap kakak saya itu. Saya melihat dia dan saya merasa ada perasaan gak senang. Saya juga melihat kedua orang tua saya pada saat mereka memberikan perhatian lebih, saya juga ada rasa marah dalam hati saya. Dan sebenarnya ada banyak hal-hal yang lain lagi yang timbul dari dalam hati saya dan dalam pikiran saya pada saat saya iri hati dengan kakak saya itu. Ya. Saat ini Bapak masih iri hati nggak sama kakaknya Bapak? Nonton nggak dulu? Kalau nonton masih iri hati saya beritahu. Mudah-mudahan dia nonton dan saya tahu dia sangat mengasihi saya. Dan saya mau beritahu kepada pemirsa dan juga kita bahwa saya saat ini sudah tidak ada lagi iri hati kepada kakak saya. Wow, karena saya sudah mengakui bahwa dia lebih ganteng dan dia memang lebih bertalenta dibandingkan dengan saya. Dan saya menerima diri saya apa adanya saat ini. Apa sih Pak yang membuat Bapak bisa berubah begitu ya? Yang dulunya Bapak mengalami iri hati, Bapak mungkin ada rasa membenci juga begitu ya. Bagaimana caranya sehingga saat ini, hari ini Bapak justru begitu mengasihi kakaknya Bapak?
Waktu dulu saya tidak tahu bahwa iri hati itu dapat merusak hubungan saya dengan kakak saya atau dengan orang-orang yang saya iri hati. Tapi kemudian saya dibimbing dan kemudian saya melihat bahwa diri saya semakin jauh daripada orang yang sebenarnya saya harus dekat, yaitu kakak saya. Jadi saya melihat bahwa dampak daripada iri hati itu membuat saya sudah tidak dekat, kemudian saya tidak sejahtera, saya merasa juga tidak menghormati dia, hubungan kita semakin jauh, dan saya nggak bisa menjadikan dia sebagai sahabatnya saya. Dan itu semua yang membuat saya menjadi seseorang yang waktu masih kecil suka berdiam diri, suka merenung, suka melihat bahwa diri saya itu adalah seseorang yang loser atau lebih rendah dibandingkan dengan kakak saya ini. Iya. Jadi Bapak ditolong oleh teman begitu ya Pak ya, teman yang memberikan pengarahan kepada Bapak untuk bisa menerima keadaan seperti itu ya. Saya merasa bersyukur karena ada orang-orang di sekeliling saya yang juga memberikan contohan yang baik bagaimana sikap pada saat kita mempunyai iri hati tersebut. Jadi orang-orang ini memberitahukan kepada saya tentang efek-efeknya, membimbing, dan juga membukakan pikiran saya bahwa iri hati itu adalah sesuatu yang destruktif, dan kalau tidak dihandle dengan baik, maka di kemudian harinya pun akan berdampak negatif. Dan orang-orang tersebut yang mengasihi saya dan juga memberitahukan apa yang benar, membimbing saya, itu juga memberitahukan tentang cara-cara, bagaimana caranya untuk tidak mempunyai perasaan iri hati yang dapat menghancurkan itu. Bagaimana perasaan Bapak sekarang setelah Bapak sudah tidak lagi iri hati dengan kakak Bapak? Sukacita, semangat. Kalau melihat orang lain, saya nggak ada lagi iri hati. Jadi ada tipsnya yang nanti saya juga mau bagikan. Oh iya. Sebelum kita ke tips, kita tanya dulu nih sama narasumber kita Pak. Kita pengen tahu narasumber kita ini pernah iri hati nggak sih sebetulnya? Diam-diam gitu. Yang pasti begini, saya sebenarnya semenjak kecil tuh iri hati kalau dia dengan kakak, sama saya juga. Cuman saya ingin menekankan begini, dampak yang saya rasakan tuh sangat negatif. Kenapa? Dampaknya apa Pak? Contohnya begini, karena saya sudah iri hati sama kakak saya, otomatis saya menjadi nggak suka. Dan saya berpikir orang jadi tua membenci. Iya, orang tua saya berpikir bahwa orang tua saya nggak adil, pilih kasih dan berbagai macam, sehingga saya berpikir kalau saya dekat orang tua saya, karena memang orang tua saya sudah pilih kasih dan nggak ada gunanya. Kadang-kadang kita berpikirnya seperti itu. Nah, oleh karena itu waktu itu saya mulai muncul kekecewaan demi kekecewaan dan khususnya dan kakak saya ini, sehingga apapun yang kakak saya lakukan di mata saya selalu salah. Contoh sederhana misalkan, karena dulu kami serumah waktu kuliah di Surabaya, lalu karena kakak saya yang pegang uang gitu ya untuk beli kecap manis, kecap asin, sambal dan berbagai macam, pernah nggak ada sambal saja saya bisa marah. Padahal kan saya cuma pikir-pikir. Sebenarnya itu masalah yang sangat sederhana, begitu sederhana. Ya. Cuma karena ini sudah menumpuk gitu sudah ada iri. Karena iri saya pikir sebelumnya. Kenapa sih kok dia, sehingga dia nasihat saya sedikit, saya langsung bantah dan lawan. Sensitif ya jadinya. Jadi sensitif karena dalam hati saya sudah jengkel, dan setelah saya dipulihkan, saya mengerti dan hubungan saya pulih dan kakak saya semuanya, dan saya akhirnya menyadari begini, kenapa ya saya seperti gitu? Dan di mata orang tua saya, kenapa kok orang tua saya ngerasa orang tua saya lebih mengasihi kakak saya daripada saya? Kenapa hal itu bisa muncul? Karena satu, karena saya selalu munculkan reaksi yang salah. Karena sama orang tua juga sudah ada tembok, ya, dalam tanda petik, karena ngerasa orang tua membedakan kasih sayang. Dengan kakak saya juga saya ngerasa, ya inilah anak emasnya gitu kan. Dan sehingga karena ada tembok itu, reaksi yang salah muncul, saya nggak bisa dekat dengan orang tua. Sehingga otomatis kakak saya yang dikasihi ini, dalam tanda petik menurut saya dikasihi ini, lebih bisa dekat dengan orang tua, lebih bisa melayani orang tua, lebih menghormati orang tua, dan akhirnya makin disayang. Sementara saya memberontak pada orang tua. Bagaimana mau mendapat